Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nuriman dengan NIM 2222090144. Mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi kelas PI 2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai buku yang saya baca, yaitu menjudul Authentic Happiness, karya dari Martin Seligman. Yang dimana Martin Seligman ini adalah seorang psikolog terkenal yang juga dianggap sebagai bapak psikologi positif. Dalam buku ini, Seligman memperkenalkan konsep kebahagiaan sejati. Buku ini membahas bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan sejati dengan memahami dan mengembangkan kekuatan karakter serta menemukan makna dalam hidup. Seligman sendiri menjelaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya berasal dari kesenangan sesaat, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan baik dan penuh makna. Pada bab pertama, Seligman menjelaskan pergeseran ataupun perubahan dalam psikologi dari fokus pada gangguan mental yang dimana pendekatan baru yang disebut positif psikologi yang menekankan bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang menghilangkan kesedihan, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih baik melalui emosi positif. Menurut saya, pada buku ini juga Seligman menjelaskan terdapat 3 tingkatan mengenai kebahagiaan. Yang pertama, adanya hidup yang menyenangkan atau the pleasant life, yaitu yang berfokus pada kenikmatan dan pengalaman positif seperti menikmati makanan enak, liburan, berbelanja dan sebagainya. Yang kedua, adanya the good life, yaitu hidup yang baik, yaitu menggunakan kekuatan karakter untuk mencapai kepuasan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga, adanya the meaningful life, yaitu hidup yang bermakna, yaitu menggunakan kekuatan pribadi untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri seperti tujuan yang lebih besar. Selanjutnya pada bab 2, Seligman menjelaskan bahwa pada bab 3, dia menjelaskan bahwa dia membantah anggapan bahwa kebahagiaan hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kekayaan atau status sosial. Karena ia memperkenalkan suatu konsep yaitu set point theory, yang dimana dia menyatakan bahwa sebagian besar kebahagiaan ditentukan oleh genetika, tetapi itu dapat terus ditingkatkan. Pada bab 4-nya, Seligman menjelaskan bahwa terdapat 24 kekuatan karakter yang terbagi dalam 6 kategori. Yang pertama, pada kategori pertama yaitu keberanian. Dalam keberanian ini mencakup ketekunan, integritas, vitalitas. Yang kedua, adanya kemanusiaan, yaitu kebaikan, cinta, kasih, kecerdasan sosial. Yang ketiga, adanya keadilan, yang dimana itu termasuk kepemimpinan, rasa keadilan, dan kerjasama. Pada yang kelima, adanya modernisasi, yaitu pengendalian diri, kerendahan hati, dan kehati-hatian. Dan yang terakhir, adanya transendensi, yaitu penghargaan terhadap keindahan, rasa syukur, harapan, humor, dan spiritualitas. Pada bab 5, Seligman menjelaskan bahwa adanya pentingnya membangun emosi positif seperti rasa syukur dan optimisme dalam meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan di bab 6, Seligman menjelaskan bagaimana menemukan makna dalam pekerjaan dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan. Dia membedakan pekerjaan menjadi 3, yaitu job, karir, dan calling. Pada bab ke-7, Seligman menjelaskan mengenai hubungan sosial, yang dimana ini menjadi faktor utama dalam kebahagiaan. Seligman menekankan bagaimana pentingnya membangun rasa hubungan yang positif dengan orang lain, di mana ekspresi rasa syukur serta apresiasi bisa membuat ikatan menjadi lebih emosional. Pada bab 4, Seligman sendiri menjelaskan bahwa bagaimana prinsip positif psikologi dapat diterapkan dalam mendidik anak, termasuk mengajarkan mereka optimisme dan ketahanan mental. Dan pada bab yang terakhir, Seligman menjelaskan bahwa dia menekankan bahwa menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan adalah komponen utama dalam mencapai kebahagiaan sejati. Dapat disimpulkan bahwa buku Authentic Happiness ini adalah panduan yang berbasis ilmiah, yang dimana seseorang dapat meningkatkan kebahagiaan dalam hidupnya dengan menggabungkan riset psikologi dan strategi praktis. Seligman menawarkan berbagai pendekatan yang lebih dalam daripada sekedar berpikir positif. Buku ini cocok untuk siapa saja sebenarnya yang ingin memahami bagaimana membangun kebahagiaan dengan cara lebih nyata dan berkelanjutan. Buku ini juga mendorong pembacanya untuk mengidentifikasi dirinya dan mengembangkan kebahagiaan yang ada pada dirinya. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu dia sudah berdasarkan riset ilmiah, yang dimana bukan sekedar motivasi tanpa dasar. Jadi bukan sekedar opini saja, tetapi didukung oleh penelitian dalam bidang psikologi positif.
Nah, yang kedua adanya dia secara pendekatan praktis, dia tidak memberikan hanya teori, tetapi juga berbagai tes dan latihan yang bisa membantu membaca, misalnya mengidentifikasi kekuatan mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan ketiga, dia membantu memahami kebahagiaan secara lebih dalam, alih-alih seperti hanya mengejar kebahagiaan sesaat. Tapi buku ini membantu pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari makna hidup menggunakan kekuatan mereka sendiri. Pada kelebihan yang keempat, buku ini cocok untuk berbagai kalangan, baik akademis, profesional, maupun pembaca umum saja yang ingin memahami lebih lanjut bagaimana tentang kehidupan dan bagaimana kebahagiaan dan bagaimana meningkatkannya. Namun ada juga kekurangan dari buku ini, yang dimana gaya penulisannya terlalu akademik, terlalu baku, sehingga buku ini beberapa ada yang sulit dan terasa berat untuk dibaca, dengan istilah-istilah psikologi yang mungkin sulit dipahami untuk pembaca awam yang di luar psikologi. Yang kedua, kurangnya fokus tentang tantangan emosi negatif, yang dimana buku ini lebih menyoroti bagaimana membangun kebahagiaan, tetapi tidak terlalu mendalami cara menghadapi penderitaan atau emosi negatif secara spesifik. Dan yang terakhir, Seligman lebih banyak berbicara tentang bagaimana individu bisa membangun kebahagiaan, tetapi kurang membahas bagaimana faktor sosial, karena selain faktor sosial, selain faktor lainnya ada yang namanya faktor sosial, ada faktor budaya dan ekonomi yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Baik, itu saja mengenai pembahasan saya mengenai buku Seligman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.